Baik, selamat sore. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, yang terdiri dari saya sendiri, Lulusiana Labibah, dan juga Alila Jasmine, ingin mempresentasikan penelitian kami untuk memenuhi tugas besar mata kuliah analisis statistik dengan judul penelitian pemodelan perilaku pemilahan sampah berbasis kebiasaan dan kondisi layanan pemilahan dengan PLSM. Pemilahan sampah merupakan proses pemisahan sampah berdasarkan jenis atau sifatnya, seperti sampah organik, anorganik, dan B3, yang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan, mengurangi pencemaran lingkungan, serta meningkatkan nilai ekonomi sampah. Sejak tanggal 28 Oktober 2024, pemerintah Kota Bandung dan wilayah Bandung Raya menerapkan kebijakan tidak dipilah, tidak diangkut, yang mewajibkan sampah di TPS sudah dipilah sebelum diangkut. Kebijakan ini merupakan penguatan Perda Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 dan sejalan dengan program Kalpisma. Namun demikian, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada perilaku masyarakat, khususnya perilaku pemilahan sampah dari sumbernya. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor perilaku yang mempengaruhi pemilahan sampah, seperti kebiasaan individu, dukungan layanan, serta niat untuk memilah sampah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki tujuan utama, yaitu untuk menganalisis pengaruh kebiasaan atau habit dan kondisi layanan pemilahan sampah atau sortation service terhadap niat memilah sampah atau intention, serta peran niat tersebut dalam membentuk perilaku aktual pemilahan sampah. Pendekatan yang digunakan yaitu PLSM dengan populasi penelitian yaitu mahasiswa Telkom University dengan target sebanyak 350 responden. Selanjutnya, model penelitian ini terdiri dari 4 variabel laten yang mencakup variabel Waste Separation Behavior atau WSB sebagai perilaku aktual, kemudian variabel Intention to Sort Waste atau INT sebagai niat, kemudian variabel Habit atau HBT sebagai kebiasaan negatif atau hambatan perilaku, dan yang terakhir variabel Sortation Service atau SFSC sebagai dukungan layanan dan juga fasilitas pemilahan sampah. Masing-masing variabel akan diukur menggunakan 5 item item pernyataan atau 5 indikator. Kemudian berdasarkan model tersebut dirumuskan 3 hipotesis. Yang pertama yaitu intention berpengaruh positif dan signifikan terhadap waste separation behavior. Hipotesis 2, habit berpengaruh positif dan signifikan terhadap intention. Dan hipotesis 3 yaitu sortation service berpengaruh positif dan signifikan terhadap intention. Selanjutnya yaitu hasil evaluasi outer model. Evaluasi outer model dilakukan untuk memastikan bahwa indikator yang digunakan sudah valid dan juga reliable. Pengujian mencakup convergent validity, composite reliability, dan diskriminan validity. Pada iterasi pertama pengujian, ditemukan bahwa pada variabel habit masih terdapat 4 indikator dengan nilai loading factor di bawah 0,7, sehingga indikator tersebut dinyatakan tidak valid. Oleh karena itu, dilakukan iterasi kedua dengan mengeliminasi indikator-indikator yang tidak valid tersebut. Untuk hasil iterasi kedua menunjukkan bahwa seluruh indikator sudah memiliki nilai loading factor lebih dari 0,7 dan nilai AV-nya lebih dari 0,5 sehingga convergent validity terpenuhi. Selanjutnya yaitu composite reliability yang akan diukur menggunakan Cronbridge alpha. Untuk nilai composite reliability lebih dari 0,7 dan nilai Cronbridge alpha lebih dari 0,6 pada seluruh variabel menunjukkan bahwa instrumen penelitian sudah reliable. Selanjutnya yaitu pengujian diskriminan validity. Diskriminan validity diuji menggunakan kriteria HTMT
Dan hasil menunjukkan bahwa seluruh nilai HTMT berada di bawah batas 0,85 yang menandakan bahwa setiap konstruk memiliki perbedaan konseptual yang jelas dan tidak saling tumpang tindih. Nah, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model pengukuran layak digunakan untuk analisis model struktural. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alim. Selanjutnya saya akan membahas mengenai inner model, di mana inner model ini mencakup variance inflated factor, Pascal coefficient, R square, F square, hingga Q square. Di mana yang pertama ini variance inflated factor, ini sebelum menguji hipotesis, kita harus memastikan bahwa model yang kita gunakan ini bebas dari multikolinearitas, di mana dari hasil uji coba yang dilakukan, dibuktikan bahwa semua hasil nilai VIF ini di bawah 5 dengan rentang antara 1 sebagai nilai paling rendah dan nilai 3,859 sebagai nilai paling tingginya. Ini dibuktikan bahwa tidak adanya redundansi antar indikator dalam model yang kami gunakan. Kemudian untuk PS coefficient ini digunakan untuk menunjukkan arah, kekuatan, dan signifikasi hubungan kausal antar konstruk laten dalam model penelitian. Di mana yang pertama ini kita lihat pengaruh intention terhadap waste separation behavior, di mana ini menunjukkan pengaruh positif dengan nilai sebesar 0,314 dengan p-value yang menyentuh 0. Kemudian pengaruh habit terhadap intention menunjukkan koefisien atau pas coefficient yang positif sebesar 0,14, namun mempunyai pengaruh yang tidak signifikan karena p-value tersebut menyentuh 0,115. Kemudian untuk pengaruh sortation service terhadap intention ini menunjukkan pengaruh positif yang signifikan karena pas coefficient-nya senilai 0,501 dan p-value-nya menyentuh 0,000. Selanjutnya untuk explanatory power atau R square ini digunakan untuk mengukur akurasi prediksi model terhadap variabel endogen seperti intention dan waste separational behavior, di mana yang kita lihat untuk variabel intention ini semakin tinggi nilai R square terkait intention, semakin kuat juga model dalam memprediksi motivasi kesadaran mahasiswa untuk mematuhi kebijakan tidak dipilah, tidak diangkut. Kemudian untuk variabel waste separation behavior-nya, ini menentukan seberapa baik variabel eksogen model menjelaskan seberapa besar kesediaan mahasiswa untuk berbagi atau menyebarkan perilaku positif dalam memilah sampah di komunitas masing-masing. Kemudian untuk effect size-nya atau F size ini eh, digunakan untuk menentukan apakah terdapat efek signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, hasil uji coba dari data yang kami lakukan terlihat untuk pengaruh habit terhadap intention ini nilai F-square-nya adalah 0,027 yang berarti habit ini memiliki efek kecil terhadap intention-nya. Kemudian untuk pengaruh SFSC terhadap intention ini memiliki nilai 0,341 yang menunjukkan bahwa rotation service ini secara signifikan dapat mempengaruhi intention. Kemudian untuk pengaruh intention terhadap waste separational behavior memiliki nilai sebesar 0,109 yang menunjukkan bahwa nilai intention ini mempunyai daya prediksi sedang terhadap waste separational behavior. Kemudian untuk predictive relevance atau Q-square ini digunakan untuk mengevaluasi kemampuan prediktif model melalui prosedur blindfolding, di mana untuk hasil yang telah kita lakukan ini kita dapat lihat bahwa untuk Q-square di intention ini mempunyai prediksi baik dengan angka 0,258 dan juga untuk waste separational behavior memiliki nilai prediction sebesar 0,008 yang dimana nilai Q-square predict yang lebih besar dari 0 mengindikasikan bahwa model struktural ini memiliki kemampuan prediktif terhadap konstruk endogen yang bersangkutan. Maka dari itu kita mendapatkan model akhir yaitu eh, iterasi yang kedua yang kita gunakan. Karena jika dilihat untuk uji hipotesanya, untuk uji hipotesa yang pertama ini yaitu terdapat pengaruh signifikan dari intention terhadap waste separation behavior ini dapat diterima karena
terdapat pengaruh signifikan dari intention terhadap si waste separation behavior. Kemudian untuk uji hipotesa yang kedua, di mana terdapat pengaruh signifikan dari habit terhadap intention, ini tidak diterima karena tidak adanya pengaruh signifikan dari habit terhadap si intention to sort waste. Untuk uji hipotesa yang terakhir, yaitu terdapat pengaruh signifikan dari sortation service terhadap intention dapat diterima karena adanya pengaruh signifikan dari sortation service terhadap intention to sort waste. Maka kita dapat tarik kesimpulan untuk uji hipotesa yang pertama dan ketiga dapat kita accept, namun untuk uji hipotesa yang kedua tidak dapat di accept. Segitu saja dari kelompok kami, selebihnya kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.